Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenai modul 1.4 yaitu budaya positif guru penggerak angkatan 9. Baiklah, saya akan menyampaikan apa yang saya dapat. Kalau budaya positif itu apa kira-kira ya? Kira-kira menurut ibu-ibu kira-kira apa ya budaya positif itu? Pembiasaan baik. Ya. Pembiasaan baik. Iya. Sri? Datang ke sekolah tidak terlambat. Yes. Dapat? Disiplin. Yang lain ada? Ya, itu ya budaya positif. Yang selanjutnya. Jadi perubahan paradigma belajar yang lama itu kita menunggu untuk diundang ikut pelatihan, belajar ikut workshop, tapi sekarang kita harus mencari sendiri. Kita harus merubah mindset kita bahwa belajar itu kapan saja, di mana saja, dan sama siapa saja. Ada yang lain? Silakan berpendapat yang lain. Perubahan. Kalau kita lihat kata perubahan, berarti kan apa? Ya, pastinya kita harus berubah, ya. Nah, dari modul budaya positif ini dengan modul sebelumnya tetap berkaitan, ya. Dimana modul 1.1 itu adalah mengenai filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan terkenal semboyannya apa? Ya, sebelumnya ing ngaso sutulodo ing
ya Mamut Kaso, baru Tuturi Handayani ya belakang ya. Untuk apa? Tentunya untuk membawa perubahan ya dari zaman kolonial ke zaman yang sekarang ya. Kita mendidik anak-anak dari sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman ya, di mana menuntun anak pembelajaran menuju keselamatan dan kebahagiaan, dan dengan pembelajaran tentunya yang bermakna dan sesuai dengan minat dan bakat anak ya. Itu kira-kira perubahan paradigma belajar. Yang selanjutnya disiplin positif ya. Apa disiplin positif itu? Disiplin positif, kalau dengar kata positif ya, yang pasti, pasti yang baik-baik ya. Di situ dari disiplin positif itu ada selanjutnya ke nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan juga sama dengan yang berpositif, diantaranya misalnya tanggung jawab ya, mandiri, yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Alhamdulillah ya. Ada berapa jadi profil belajar Pancasila elemennya? Ada 6 ya. Yang pertama kita lihat ke dalamnya. Selanjutnya motivasi perilaku manusia ya. Motivasi perilaku manusia tentunya tergantung dalam hati kita. Lanjutnya posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Mari kita lihat perubahan, apa itu perubahan paradigma belajar ya. Nah, ini yang diharapkan dari calon guru penggerak adalah membawa perubahan ya. Jadi tugas saya adalah pemimpin untuk membawa perubahan dari yang negatif ke positif, dari zaman yang baheula, zaman yang sudah yang zaman kolonial ya. Kalau kata fasilitator saya seperti itu. Jadi adanya guru penggerak ini ya untuk membuat guru ini jadi berubah ke zaman sesuai dengan zaman yang sekarang gitu. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak kalau tidak sesuai dengan zamannya? Jadi kita mengajarkan anak jangan membawa sesuai dengan zaman kita yang dulu. Oh, dulu kita menghadapi anak belajarnya seperti ini ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara ya, jadi kita ajarkan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman ya. Jadi seperti itu, membawa anak menuju keselamatan dan kebahagiaan. Nah, jadi perubahan ini adalah perubahan baru yang dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Selanjutnya adalah stimulus ya. Nah, stimulus itu apa sih? Stimulus itu rangsangan. Ya, stimulus itu adalah rangsangan. Nah, dari Stephen R. Covey ini mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap kita atau perilaku kita ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu dengan realitas tentunya. Berkaitan dengan tadi, sesuai dengan yang kita ajarkan, kita harus mengajarkan anak itu sesuai dengan zamannya gitu ya, supaya anak itu juga merdeka, tanggung jawab ya, disiplin. Nah, itu tujuan dari diadakannya guru penggerak ya, sesuai dengan visi sekolah kita. Siapa yang hafal? Mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri. Oke ya, jadi sesuai ya. Kebetulan jadi apa yang saya dapat dari modul-modul yang saya pelajari di guru penggerak ini sangat bermanfaat ya. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan apa yang saya dapat ya, kira-kira begitu. Yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah,
Apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Ya, apa saja? Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi apa kebutuhan? Nah, ini miskonsepsi ya. Ya, jadi dari kita bersalah itu ada proses pembelajaran dengan segitiga restitusi ini, penyelesaian dengan segitiga restitusi. Misalnya, ya, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu, ya. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini, ya. Kamu berhak merasa seperti itu, ya. Nah, ini menanyakan keyakinan. Itu tadi menstabilkan identitas. Ini adalah menanyakan keyakinan, ya. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, ya. Contohnya, pertanyaannya, apa keyakinan kelas kita, ya? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, itu menanyakan keyakinan dia. Nah, ini adalah contoh kasusnya, ya. Kemarin saya sudah praktekkan bersama Ibu Ari dan Fiona dengan Devandra dan Adis, ya. Nah, contoh kasus 1. Fiona siswa kelompok B di TK Negeri 6 sedang asik bermain balok di kelas dan menyusunnya menjadi sebuah bangunan. Tiba-tiba datang teman yang bernama Adis dengan sengaja menyenggol susunan balok memakai kakinya. Fiona merasa kesal dan berkata kasar pada Adis, ya. Nah, selesai itu pada jam pulang sekolah, Fiona, kenapa tadi Fiona bicara kasar sama Adis? Ya Bu Guru. Ya Bu Guru, tadi Fiona berbicara kasar sama Adis. Ya, ada lagi yang ingin Fiona sampaikan? Iya Bu Guru, tadi Adis nggak sengaja nyenggol mainanku terus jatuh rusak. Oh gitu. Iya, Bu Guru juga pernah bawa mainan, terus kesenggol teman Bu Guru. Pasti Bu Guru juga kesal dan marah. Tapi tahu nggak Fiona, dengan keyakinan kelas kita dan kesepakatan kelas kita. Iya Bu Guru, kita harus menghormati orang lain. Nah, apakah Fiona berkata kasar tadi itu menghormati orang lain? Tidak Bu Guru. Oke, Fiona tadi sudah bicara kasar. Terus menurut Fiona bagaimana caranya jika teman Fiona tidak sengaja menyenggol atau merusak mainan kita dan kita tidak berkata kasar? Ya Bu Guru, harus berhati-hati kalau berjalan tidak menabrak orang lain. Oh, ya, bagus sekali. Sesuai dengan keyakinan kelas kita, kita harus saling menghargai dengan orang lain ya, Fiona? Ya, Ya, dan besok kita di sekolah bermain bersama lagi ya. ya Bu Guru, terima kasih. Oke, sama-sama Fiona. Devandra, apa yang terjadi nak? Kenapa tadi Rasid menangis sayang? Iya Bu Guru, tadi Rasid merebut mainan saya. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Ada Bu Guru, Rasid tadi merebut mainan saya. Saya melempar mainan saya sampai Rasid menangis. Oh, begitu. Nah, Devandra, saat kita merasa marah itu wajar ya. Semua orang pasti akan marah jika diganggu sama temannya. Iya Ibu.
Nah, tetapi Depandra harus yakin dengan kesepakatan dan keyakinan kelas kita bahwa kita harus menghargai dan menyayangi teman. Iya Bu Guru, saya akan melindungi teman kita. Saya harus sabar, saya harus tenang. Oke, ya jadi Depandra, tadi Depandra melempar teman dan temannya menangis. Itu tadi karena Depandra kecewa sama temannya. Nah, tapi kita harus ingat ya tentang keyakinan kelas kita bahwa kita harus selalu menyayangi teman dan menghargai teman. Nah, menurut Depandra, bagaimana supaya temannya tidak nangis saat dilempar? Iya Bu Guru, saya minta maaf. Saya dapat kesempatan dari kelas. Harus Depandra harus apa? sayang sama. Saya sama teman harus sabar, Iya, terus mengingatkan kembali mengingatkan kembali pada teman. bila teman Supaya sudah tidak merebut. tidak merebut mainan saya lagi. Oke, bagus. Nah, kita harus selalu mengingat akan keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas kita untuk saling menyayangi teman, saling sabar dan tidak menyakiti teman. Ya, Depandra. Terima Saya kasih. minta maaf. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih Bu Guru. Iya, sama-sama sayang, saling. Ya, siap ya. Seperti biasa, ya coba siapa yang bisa membaca keyakinan kelasnya? Fiona silakan. Oke. Menanggalkan lagu dulu. Ya. Terus ya. Kelas aja. Oke. Terima kasih semuanya. Modul budaya positif ini adalah yang paling menantang ya. Itu yang paling mengena pada diri kita sendiri, membuat kita introspeksi diri. Oh iya ya, apa yang kita lakukan ya. Nah, kira-kira apakah bisa dilaksanakan di sekolah kita khususnya di TK Negeri 6? Insya Allah. Iya, amin. Mudah-mudahan ya. Terima kasih teman-teman selalu mendukung saya, teman-teman selalu mensupport saya ya, terutama ibu kepala sekolah kita yang luar biasa ya. Tepuk tangan dulu. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Terima kasih yang tak terhingga. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan-kebaikan teman-teman semua dan ibu kepala sekolah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat terimplementasi di TK Negeri 6 ya. Amin. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.